Kalau wali kota Cilegon menolak gereja, Gibran justru resmikan gereja dan menitipkan harapan Solo untuk dunia. Kadrun nangis-nangis. Nah, seharusnya kepala daerah ya seperti Gibran ini mengakomodasi semua kepentingan umat beragama apapun. Saya tahu Gibran juga getol mendirikan masjid, tapi Gibran juga mengakomodasi pendirian rumah ibadah agama yang lain. Karena apa? Mendirikan rumah ibadah atau tempat beribadah oleh kelompok umat beragama itu adalah hak konstitusional dari warga bangsa. Ini dilindungi oleh konstitusi. Semakin hari semakin menarik saja kota Solo ini setelah dipimpin oleh Gibran Raka Buming Raka. Kota Solo menjadi magnet baru, bukan cuma buat wisatawan yang berdatangan berkat kemudahan akses. Ini sungguh menarik dan jarang kita lihat pada wali kota di kota lain, bahkan sewaktu Jokowi menjabat wali kota dulu. Gibran benar-benar menjadi pusat perhatian dan memang layak untuk didekati. Dan memang pantas kita akui, bukan karena dia anak seorang presiden. Gibran banyak merubah wajah kota Solo menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mas Gibran ini wali kota muda yang keren. Solo itu kota majemuk, yang warganya terdiri dari banyak suku, ras, agama, bahasa, berbeda bentuk wajah, bahkan pilihan politik. Maka dari itu Mas Wali tidak ingin Solo itu cuma tampil satu wajah saja. Makanya sebagai kepala daerah, Mas Wali ingin menunjukkan 1000 wajah Surakarta sesuai dengan ragam wajah warganya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Pemimpin daerah Cilegon yang belum lama ini mendukung penolakan pembangunan gereja di kotanya, tampaknya perlu sempatkan waktu untuk main ke Surakarta, terus belajar dari Gibran Raka Buming Raka mengenai arti menjadi pemimpin daerah yang mengayomi semua agama di kotanya. Ya, belum lama ini Gibran selaku wali kota Surakarta menandatangani peresmian gedung gereja milik Gereja Kristen Jawa atau GKJ dan Non-Kusuma Surakarta. Tidak hanya hadir sebagai seremonial karena menjabat sebagai wali kota dan berstatus sebagai anak Jokowi, tapi Gibran menunjukkan semangatnya sambil menitipkan harapan bagi gereja itu. Saya silaturahmi pembangunan yang lama sebelum Natal kemarin, tepatnya masih kecil, sekarang lebih megah dan kapasitasnya megah lebih besar. Harapannya jangan sampai kegiatan-kegiatan dibatasi hanya karena COVID, dan gereja juga menjadi tempat untuk berkumpulnya warga untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Ini sih pernyataan yang keren dari Mas Gibran. Dia justru mendorong agar gereja terlibat aktif menyelesaikan masalah sosial, yang berarti peran gereja diakui dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi warga Surakarta secara umum, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun golongan sementara. Mewakili pihak gereja, Pendeta Uri Christian Saktila Bakti menjelaskan bahwa bangunan gereja yang baru melambangkan bahtera Nabi Nuh dan tanpa pagar dengan maksud visi misi kami menjadi gereja yang menghidupi filosofi Jawa dengan makna menghancurkan cake sendiri ajar, dengan harapan gereja yang bersaur dengan masyarakat. Kita pengen gereja ini menjadi bagian masyarakat dalam modernisasi agama, kehidupan, budaya seni, dan seterusnya. Ini juga keren, sepertinya memang saya ketahui dari budaya hidup jemaat GKJ yang memang sudah membaur dengan masyarakat, juga berpartisipasi aktif supaya kehadiran gereja bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berarti dari sudut pandang ini saja kita melihat bahwa penolakan gereja yang malah didukung oleh wali kota dan wakil wali kota Cilegon itu justru akan merugikan masyarakat Cilegon itu sendiri, yang dimiliki oleh gereja
seharusnya dapat dimaksimalkan ya dengan cara mendorong agar gereja ikut berpartisipasi aktif dalam menangani permasalahan di daerahnya. Tidak hanya berputar pada urusan internal gereja, kalau mau bikin gedung buat ibadah saja dilarang, kan jadi rugi nih. Cuma itulah fakta di negeri ini, masih ada kepala daerah yang seharusnya menegakkan konstitusi dan menjamin kebebasan beribadah bagi warganya. Pala pemimpinnya setuju dengan penolakan gereja yang bertentangan sama konstitusi dan semangat keberagaman dalam kehidupan bersama di negeri yang majemuk ini. Nah, bagaimana tuh menurut Anda? Buah jatuh memang tak jauh dari pohonnya. Pepatah itu nampaknya benar-benar terbukti. Bagi sebagian orang banyak, anak yang perilakunya benar-benar mirip sama orang tuanya, gak cuma mukanya. Ya, nah salah satu contoh dari buah jatuh tak jauh dari pohonnya, ya Gibran wali kota Solo sekaligus putra Presiden Jokowi. Cara kerja, pola pikir, serta perilaku Gibran nampak begitu mirip dengan Jokowi. Gibran mungkin punya masa kecil berbeda dengan Jokowi. Gibran sepertinya yang gak pernah merasakan hidup susah. Ya paling hanya di awal-awal saja ketika bisnis. Jokowi sedang mendapatkan badai, berbeda dengan Jokowi yang sejak kecil, sejak hidup susah, bahkan sampai awal-awal menikah, Jokowi belum bisa langsung berjaya. Namun hal tersebut gak terlalu berpengaruh kepada sikap dan kepribadian. Kata Jokowi, mampu mendidik Gibran dengan baik, mampu menginternalisasikan nilai-nilai kehidupannya ke dalam jiwa Gibran. Tumbuh sebagai anak yang nampak seperti fotokopian Jokowi. Meskipun anak orang nomor 1 di Indonesia, Gibran biasa-biasa saja. Tidak ada yang berubah, Gibran tetap sederhana, kalem dan juga bekerja keras untuk mencapai kesuksesan. Pemimpin daerah Cilegon yang belum lama ini mendukung penolakan pembangunan gereja di kotanya, tampaknya perlu sempatkan waktu untuk main ke Surakarta, terus belajar dari Gibran Raka Buming Raka mengenai arti menjadi pemimpin daerah yang mengayomi semua agama di kotanya. Ya, belum lama ini Gibran selaku wali kota Surakarta menandatangani peresmian gedung gereja milik Gereja Kristen Jawa atau GKJ dan Non-Kusuma Surakarta. Tidak hanya hadir sebagai seremonial karena menjabat sebagai wali kota dan berstatus sebagai anak Jokowi, tapi Gibran menunjukkan semangatnya sambil menitipkan harapan bagi gereja itu. Saya silaturahmi pembangunan yang lama sebelum Natal kemarin, tepatnya masih kecil, sekarang lebih megah dan kapasitasnya megah lebih besar. Harapannya jangan sampai kegiatan-kegiatan dibatasi hanya karena COVID, dan gereja juga menjadi tempat untuk berkumpulnya warga untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Ini sih pernyataan yang keren dari Mas Gibran. Dia justru mendorong agar gereja terlibat aktif menyelesaikan masalah sosial, yang berarti peran gereja diakui dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi warga Surakarta secara umum, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun golongan sementara. Mewakili pihak gereja, Pendeta Uri Christian Saktila Bakti menjelaskan bahwa bangunan gereja yang baru melambangkan bahtera Nabi Nuh dan tanpa pagar dengan maksud visi misi kami menjadi gereja yang menghidupi filosofi Jawa dengan makna menghancurkan cake sendiri aja, dengan harapan gereja yang bersaur dengan masyarakat. Kita pengen gereja ini menjadi bagian masyarakat dalam modernisasi agama, kehidupan, budaya, seni, dan seterusnya. Ini juga keren, sepertinya memang saya ketahui dari budaya hidup jemaat GKJ yang memang sudah membaur dengan masyarakat, juga berpartisipasi aktif supaya kehadiran gereja bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berarti dari sudut pandang ini saja kita melihat bahwa penolakan gereja yang malah didukung oleh wali kota dan wakil wali kota Cilegon itu justru akan merugikan masyarakat Cilegon itu sendiri. Yang dimiliki oleh gereja seharusnya dapat dimaksimalkan ya dengan cara mendorong agar gereja ikut berpartisipasi aktif dalam menangani permasalahan di daerahnya. Tidak hanya berputar pada urusan internal gereja, kalau mau bikin gedung buat ibadah saja dilarang, kan jadi rugi nih. Cuma itulah fakta di negeri ini, masih ada kepala daerah
yang seharusnya menegakkan konstitusi dan menjamin kebebasan beribadah bagi warganya. Pala pemimpinnya setuju dengan penolakan gereja yang bertentangan sama konstitusi dan semangat keberagaman dalam kehidupan bersama di negeri yang majemuk ini. Nah, bagaimana tuh menurut Anda? Buah jatuh memang tak jauh dari pohonnya. Pepatah itu nampaknya benar-benar Indonesia tanah air beta pusaka